kesehatannya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Iya, alhamdulillah. Bu Rahma, bagaimana di kelas? Apakah berjalan dengan baik atau ada masalah terkait dengan pembelajaran atau tentang anak-anak? Secara umum sih masih bisa terkondisikan Bu Frida, tapi tetap ada sedikit banyak tentang masalahnya itu ketinggalan pembelajaran. Apa yang saat ini Bu Rahma alami terkait dengan kendala di kelas? Minat belajar siswa itu juga masih ada yang 1-2 anak atau 3 anak itu ada yang masih kurang Bu Frida. Terutama ini kebetulan itu ada anak yang baru pindah, jadi 2 orang Bu Frida, cowok semua, dan mereka ini masih belum bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya saya. Jadinya masih belum bisa secara totalitas mengikuti pembelajarannya seperti itu. Terus sedangkan anak-anak yang lain itu kan kemampuan anak kan memang berbeda-beda ya Bu Frida, dan cara menangkap pembelajaran itu juga berbeda-beda. Nah, kadang saya itu masih belum bisa menyesuaikan cara-cara yang tepat untuk masing-masing anak-anak tersebut seperti itu. Lalu Bu Rahma sendiri untuk menyiasatinya seperti apa? Ingin mengadakan atau ingin melakukan perubahan tentunya ya? Iya. Memperbaikinya di pembelajaran mungkin ya? Iya. Seperti apa Bu Rahma yang ingin Bu Rahma rencanakan untuk mengatasi masalah ini? Tentu saya ingin melakukan perubahan lebih baik Bu Frida dengan menggunakan media-media pembelajaran yang macam-macam, terus juga kegiatan yang lebih nyata. Anak-anak itu masih kelas 3 itu masih berpikirnya secara ini masih konkret, harus nyatanya itu harus ada. Nah, makanya saya ingin menggabungkan beberapa media pembelajaran agar mereka itu bisa lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang saya lakukan. Itu juga. Ya, berarti untuk coaching kali ini Bu Rahma ingin meningkatkan minat belajar siswa Iya. dengan menggunakan media pembelajaran Iya. dan juga dengan metode yang digunakan seperti itu Iya, ya Bu Rahma. benar berbeda seperti itu. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya seperti apa yang Bu Rahma rencanakan untuk kegiatan di kelas? Langkah-langkahnya pertama ya tentu pembukaan yang berbeda. Pembukaan kan ada ya seperti saya mengingatkan tentang hari, tanggal, biasanya anak seperti itu masih kelas bawah. Yes. Terus kemudian juga meningkatkan semangatnya dengan mungkin ya kayak gitu terlebih dahulu. Terus kemudian setelah pembukaannya selesai, saya juga sebelum itu mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya karena pembelajaran selalu terkait dengan satu yang lain yang berbeda. Terus kemudian di kegiatan intinya saya ingin mengajak anak-anak itu belajar secara nyata dengan benda-benda yang di sekitarnya atau keadaan kondisi sekitarnya. Tapi sebelum itu kita ada nanti membaca juga sebagai literasinya dulu tentang penghematan energi. Kemudian nanti kita mengamati lingkungan sekolah, seperti apa sih sekolahan kita itu, apakah sudah menggunakan atau memanfaatkan energi itu secara baik, tadi tidak boros dan sebagainya. Nanti anak-anak saya ajak untuk melihat kondisi lingkungan sekolah. Terus kemudian setelah itu nanti anak-anak itu ada gambar berbeda di buku paket yang 6 itu tentang gambar-gambar, ada 4 gambar. Ini anak-anak nanti bisa memilah dari gambar itu mana sih yang sebagai hak, mana sih yang sebagai kewajiban kita terhadap energi yang sudah ada di bumi ini gitu, atau bagaimana caranya anak-anak itu memilahnya lebih tepatnya berbeda. Kemudian setelah itu anak-anak itu belajar tentang luas dan volume satuan bangun datar maupun ruang. Nah, ini sebenarnya itu sudah di kegiatan pembelajaran sebelumnya itu sudah ada berbeda, tapi saya hanya ingin meningkatkan lagi pengetahuan anak-anak agar semuanya itu lebih paham, lebih mengerti dengan benda-benda yang konkret. Nanti juga anak-anak akan menggambar di buku kotak itu. Terus kemudian kalau volumenya anak-anak nanti belajar dengan kubus mini berbeda. Kubus mini nanti belajar tentang volume. Terus kemudian nanti di akhir bersama dengan kelompoknya, anak-anak itu nanti ada kelompok masing-masing berbeda. Ada saya beri pada 5 kelompok. 5 kelompoknya itu nanti mengerjakan kuis secara online menggunakan menggunakan krisis seperti itu. Itu secara intinya. Nanti penutupnya juga ada kesimpulan, juga ada evaluasinya. Wah, luar biasa Bu Rahma, sepertinya menarik ya nanti pembelajarannya ya. Semoga nanti benar-benar bisa meningkatkan kita nanti ya. Amin ya. ya. Kalau boleh saya tahu Bu Rahma,
dengan sistematika yang luar biasa tadi, itu menurut Bu Rahma hal yang baru yang mungkin nanti jadi pengalaman untuk anak-anak yang baru mereka dapatkan di pembelajaran itu apa? Yang barunya tentu kita kebetulan saya sendiri itu jarang mengadakan kegiatan pembelajaran secara langsung di lingkungan Bu Dida. Di lingkungan, maksud saya keluar kelas itu jarang saya. Ini adalah hal baru, termasuk hal baru sih menurut saya untuk anak-anak. Dan juga kuisis ini juga termasuk baru pada anak-anak. Anak-anak belum pernah mencobanya, ini baru pertama kali saya cobakan ke anak-anak. Semoga nanti anak-anak suka. Kalau emang anak suka, nanti insya Allah kedepannya akan lebih sering lagi Bu Dida. Seperti itu. Luar biasa, jadi Bu Rahma sudah memberikan kebaruan dalam pembelajaran ini. Ya. Semoga tadi terkait dengan masalah minat tadi ya, Ya. tadi bisa terselesaikan dengan model pembelajaran yang sudah Bu Rahma rencanakan dengan luar biasa. Semoga lancar Bu Rahma nanti Terima kasih, pembelajarannya. Bu. Nanti saya juga akan mohon izin untuk mengamati pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. TK serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, ya seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sudah semangat kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Kamu masih ingat nggak pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Dua satu. Angkat tangan coba. Salah satu, salah dua semuanya boleh juga. Oke, Oke, apa? Oke, di garis kiri. Kubus. Kubus kita sudah kemarin membuat jari-jari kubus ya. Terus kemudian kita belajar apa lagi? Coba angkat tangan. Kemarin kita kan sudah belajar banyak ya. Masih ingat nggak belajar apa aja kemarin? Oke, main apa? Jadi sabu, tagar. Ayo nomor berapa? 2023. Oke, kemarin kita hari sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang satuan persegi ya, dan juga volume. Sedikit kita belajar tentang volume. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang satuan persegi dan juga volume dalam ruang sederhana ya. Sudah siap? Oke, sebelum kita mulai pelajarannya kita membaca dulu seperti biasanya secara bergantian ya. Dimulai dari antara dibaca yang keras. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Dilanjutkan oleh Devira. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan Dilanjutkan Abi. untuk menjaga kesediaan Ya. untuk menjaga kesediaan energi. Nah, kamu sudah membaca tadi bacaannya berjudul apa? Coba dari informasi bacaan itu apa yang bisa kamu peroleh? Pengetahuan apa yang bisa kamu peroleh dari bacaan tersebut? Di sini informasikan apa aja coba angkat tangan. Oke, jika Rizky Cara penghematan ya cara-cara menghemat energi. Coba salah satunya gimana?
pokoknya ya kita akan mengamati lingkungan sekolah kita ini apakah betul menghemat energi ya. Terus apa saja sih cara-cara yang sudah dilakukan oleh sekolah kita ini untuk menghemat energi? Paham? Nanti batasannya kamu tidak boleh keluar lingkungan sekolah kita ini, cukup di dalam sekolah saja. Kalau nanti ada bapak ibu guru yang ada di kelas-kelas lainnya, nah kamu juga cukup melihatnya saja dari luar ya, tidak perlu masuk ke dalam ya. Paham? Paham. Nah, Bu Rahma berikan ini lembar kerjanya kamu yang akan kamu isi nanti ketika sambil belajar. Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita melakukan pengamatannya. Sudah lega kemarin sudah observasi pelajaran? Ya, alhamdulillah sudah lega sih Bu Frida. Iya. Nah, Bu Rahma, kemarin kan saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Rahma. Nah, ketika kemarin pra-observasi juga Bu Rahma sudah menyampaikan terkait dengan masalahnya. Kali ini kita melakukan pasca observasi. Jadi ini mohon maaf ya, saya ini ya. Silakan bagaimana perasaannya ketika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak? Oh iya. Perasaannya tentu sudah lega sih Bu Frida. Tetapi saya belum puas sih. Maksudnya saya merasa belum maksimal sekali, maksimal dari diri saya yang bisa saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin. Tapi ya saya sudah berusaha sih semaksimalnya saya bisa. Cuman ya menurut saya tetap ada yang belum maksimal seperti itu. Terus kalau untuk kegiatan pembelajarannya juga alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ada kekurangan satu dan lain hal seperti itu. Kemarin masalah yang diangkat oleh Bu Rahma apa? Tentang minat belajar siswa. Ya. Nah, tentang minat belajar siswa dengan gaya belajar yang berbeda seperti Ya. ya Bu Rahma ya. Nah, menurut Bu Rahma sendiri terkait dengan itu bagaimana? Apakah pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu?
Jika di presentasi tentu lebih banyak bisa menyelesaikan berbeda, tapi tidak 100% memang. Saya rasa itu sekitar 80% atau 80-90% itu sudah bisa mengatasi permasalahan yang saya alami selama ini. Anak-anak juga semangat dalam pembelajarannya, mengikutinya juga antusias, seperti itu juga kalau saya ya. Iya, kalau misalkan refleksi kegiatan kemarin, apa yang menurut Bu Rahma yang masih kurang dan perlu ditingkatkan? Masalah apa yang dialami? Kalau saya ini sih sudah penyerapan siswa itu ada yang masih belum maksimal karena memang anak kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda lagi. Jadi kadang ada anak tuh yang belum bisa menyatu dengan teman-temannya ketika belajar, walaupun padahal kan saat itu belajar juga berkelompok, tapi ada anak-anak tuh yang masih belum bisa gitu menyatu dengan teman-temannya, sehingga penyerapan materi yang saya sampaikan itu masih kurang maksimal. Berarti tentang hasil belajar ya Bu ya. Jadi minatnya sudah dapat, ya apa hasil belajarnya yang Ya, Nah, Bu Rahma sendiri dengan masalah seperti itu apa yang ingin dikembangkan? Apa yang akan dilakukan Bu Rahma untuk mengatasi hal itu? saya ingin ini berbeda, mengulangi lagi. Sebenarnya cara-cara saya, media saya maupun kemarin kegiatan saya itu sudah menarik anak-anak, tetapi ya memang ada satu lainnya yang kurang, tetapi ini perlu saya tingkatkan lagi lebih sering membuat permainan kuisisnya. Anak-anak kan sangat tertarik sekali, terus pengamatannya dengan lingkungan secara langsungnya itu anak juga sangat tertarik sekali. Walaupun keadaannya pada saat itu kan siang hari panas-panas, tapi anak-anak juga semangat gitu. Nah itu saya jadi ingin mengulanginya lagi seperti itu. Oh, berarti untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada murid sebagai yang dengan metode yang tepat, dengan media yang menarik. Iya. Nah, Bu Rahma, untuk kegiatan ini kira-kira kapan kamu melaksanakan Kegiatan untuk pembelajaran perbaikan? Oh ya, secepatnya Brida saya ingin melakukannya lagi sih sebenarnya, cuman ya dalam waktu dekat ini belum saya bisa menentukan kapannya, mungkin minggu depan atau ini belum bisa, tapi saya ingin segera melaksanakannya lagi. Mungkin dalam waktu bulan ini ya, yang bulan ini. Nah, menurut Bu Rahma sendiri apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan kegiatan tadi? Butuh dukungan mungkin atau butuh sarkas mungkin? Seperti apa? Ya, dukungan cukup itu sangat penting sekali sih Bu Brida, terutama dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Semangat dari Bapak Ibu guru lainnya itu sangat penting sekali buat saya. Terus juga selain itu sarkas itu mendukung, tapi alhamdulillahnya SD Sukadir sini sudah sarana dan prasarana sudah lumayan mendukung juga terutama kegiatan belajar IT. Ya itu sih semangat sudah ya. Dari lingkungan sekitar setelah Bapak Ibu guru, teman-teman yang lainnya itu sangat membantu sekali ya. Seperti itu Bu Brida. Ya, luar biasa motivasi berarti ya, Iya, benar. yang lain ya. Jadi nanti Bu Rahma ingin melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan hal yang menarik lagi, sehingga Iya. anak-anak tidak hanya minatnya tetapi juga keberhasilan pembelajaran dari hasil pembelajaran itu juga bisa meningkat. Seperti itu ya Bu Rahma? Iya, benar sekali Bu Brida. Terima kasih, semoga nanti sukses untuk pembelajaran yang akan datang, lebih menyenangkan lagi. Anak-anak tidak hanya senang belajar tetapi hasilnya juga bermanfaat. Seperti itu. Terima kasih Bu Brida, doanya mohon bimbingannya, semoga jadi lebih baik lagi.